teman-teman? Nah, jumlah tahun. Berarti 2011, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Sigma Y dibagi N ketemunya adalah 152. Oke. Kemudian mencari B, itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat, berarti kan 100 ya, dibagi 10, ketemunya adalah 10. Dari sini kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan A plus BX, berarti Y sama dengan 152 ditambah 10. X-nya ini berapa teman-teman? 3. Yaitu dari 2014 1, 15 2, 16-nya 3. Gitu ya. Ketemulah kita, yaitu target penjualannya sebanyak 182 unit. Sampai sini sudah paham teman-teman? Lalu, kalau kita sudah ketemu angka 182 unit, 182 unit ini adalah target penjualan semua satu perusahaan itu ya, untuk 1 tahun, untuk semua produk dan semua lokasi gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jauh di soal kita, ternyata daerah penjualannya itu meliputi 2 tempat, yaitu Banjarmasin dan Martapura, dengan perbandingan 2:1. Maka angka 182 tadi Anda sebarkan sebagian ke Banjarmasin, kemudian sebagian lagi ke Martapura. Oke? Caranya gimana? Ya gampang, kalau Banjarmasin berarti kan 2/3. Banyak ketemu dari mana? 2 tambah 1. Dikalikan 182. Begitu juga dengan Martapura, yaitu 1/3. Kalau sudah untuk masing-masing Banjarmasin dan Martapura, itu ada 3 spesifikasi produk, yaitu ada kecap sedang, ada kecap manis, dan juga ada kecap asin. Gitu ya. Nah, bagaimana distribusi penjualannya? Distribusinya ada di sini teman-teman, yaitu 50% itu ke kecap sedang, kemudian kecap manis itu 30%, kemudian kecap asin itu 20%. Nah, ini teman-teman kalikan. Oke, supaya mengetahui di Banjarmasin itu untuk triwulan pertama ya, itu sebenarnya berapa yang di sini ya, triwulan pertama 23,68% ini terlebih dahulu kalian kalikan dengan 2/3 dari 182 tadi. Oke, baru Anda kalikan kemudian dengan 50 untuk mengetahui kecap sedang dan seterusnya. Kalau sudah ketemu angkanya, baru yang terakhir Anda bisa menyusun anggaran penjualannya. Anggaran penjualannya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Yang penting adalah apa yang perlu Anda miliki dalam sebuah anggaran penjualan. Sebentar ya, diklik nggak bisa-bisa. Nah ini dia. Yang perlu kita miliki dalam sebuah anggaran penjualan, 1 adalah periodenya. Oke. Nah ini triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selama 1 tahun itu kita sebenarnya dapat uangnya berapa itu juga perlu kelihatan. Kemudian kuantitas dan harga. Oke? Dan juga karena produknya banyak, nah itu spesifikasi produknya apa saja dan di daerah mana saja. Nah bentuknya seperti ini boleh. Oke, dari sini akan terlihat. Selama 1 tahun dapat dari kecap sedang di Banjarmasin berapa. Selama 1 tahun dapat kecap manis dari Martapura itu berapa, itu akan kelihatan. Bentuk lainnya bagaimana? Kalau mahasiswa yang lainnya itu ada yang bentuknya seperti ini. Jadi dipisah per daerah, boleh, nggak masalah. Oke, yang penting informasi yang harus muncul adalah sebenarnya total uang yang kita dapatkan itu berapa. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Nah, terus yang kemarin ada yang bingung adalah di sini. Mana ya? Ada yang kemarin itu tuh. Ini misalnya, ini mahasiswa yang ini jangan ditiru, dia menggunakan cara agak repot, yaitu sudah ada prosentasenya, tapi dia menghitung semuanya dengan metode time series moment. Boleh sih, tapi kalau ada cara yang gampang, ngapain pakai cara yang susah gitu ya? Nggak salah, boleh kayak gini boleh. Tapi kan apa ya? Sulit gitu loh ya, lebih baik pakai prosentasenya tadi ada kan udah dikasih gitu, jadi ngapain. Tapi kalau pengen ngitung kayak gini boleh nggak? Boleh, silahkan gitu ya, kalau kamu pengen gitu. Nah misalnya ini nih ketemu nih 60,66667 gitu.
kita berbicara tentang produk, kita berbicara tentang unit, maka silakan dibulatkan. Kalau di atas 5 berarti kan dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 ke bawah gitu. Karena logikanya adalah nggak mungkin kita mau beli kecap itu boleh beli 1/4 gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Nanti yang 3/4 siapa yang mau pakai gitu kan ya? Kita bayarnya harus tetap 2 botol gitu. Jadi kalau ada koma silakan dibulatkan karena kita berbicara tentang unit produk. Oke? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Saya lanjutkan ya. Setelah kita memahami mengenai anggaran penjualan, topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai anggaran produksi. Jadi ini komponen kedua dari master budget yang bisa teman-teman susun gitu ya. Komponennya apa aja sih? Anggaran produksi itu apa sih gitu ya? Anggaran produksi itu memberikan kita informasi mengenai dalam satu periode itu persediaan awal kita rencananya berapa, kemudian persediaan akhir kita rencananya berapa, dan kita harus memproduksi berapa. Oke? Ini nyangkut banget sama materi akuntansi biaya yang pernah kita bahas kemarin. Kalau di akuntansi biaya kemarin saya sempat tanya kayak gini, apakah jumlah yang kita jual itu sama dengan jumlah yang kita produksi? Tidak. Nah, nanti akan kelihatan di sini bagaimana jumlah yang kita produksi itu tidak serta-merta mewakili jumlah yang kita jual, gitu ya. Nah, kalau kita mau menyusun anggaran produksi, maka kita nggak bisa jauh-jauh, kita nggak bisa melepaskan, nggak bisa nggak melihat si sales budget atau target penjualan. Jadi akarnya itu ada di situ. Anggaran penjualan akan turut menentukan seberapa besar kamu mau memproduksi, gitu. Kemudian kita harus ingat menyusun anggaran itu rentengan gitu loh, urutan gitu, nggak bisa loncat. Nanti kalau kita sudah selesai menyusun anggaran produksi, selanjutnya anggaran produksi itu akan jadi dasar untuk kita dalam menyusun si anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan juga anggaran biaya overhead. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tadi kan saya bilang ini mengacu pada sales budget atau bisa dibilang dengan kata lain anggaran penjualan, total jumlah berapa yang kita jual itu mempengaruhi berapa yang mau kita produksi, gitu kan ya. Ada nggak hal lain yang mempengaruhi? Ternyata ada banyak teman-teman, ada 5 kurang lebih. Oke. Nah, 5 ini saya kalau mau tarik garis, saya mau tarik garis di sebelah sini. Yang 2 ini terkait dengan kebijakan. Oke, kita selesaikan dulu yang 2 ini. Kalau yang 2 ini udah kelar, baru kita mikir yang di bawahnya. Saya biasanya berkata yang bawah ini terkait dengan takdir yang kita miliki. Oke, kok bisa sih? Sebentar. Jelas ya tadi sales budget mempengaruhi produksi itu udah jelas ya tadi ya. Jadi anggapannya begini, semakin tinggi kita menargetkan penjualan, maka jumlah produksi kita pun akan semakin tinggi gitu. Ya kan? Kalau kita mau jual banyak, nggak mungkin dong kita memproduksi dikit. Nah, yang kedua, yang menentukan seberapa besar kamu mau memproduksi adalah ending inventory-mu atau persediaan akhir periodemu itu mau dibuat berapa. Misal, kamu pengen penjualannya tinggi, kemudian ending inventory-nya juga tinggi, juga besar ya, otomatis jumlah yang harus kamu produksi akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi seandainya ada nih orang yang nggak pengen punya ending inventory, pengen tiap akhir periode itu clean gitu ya. Nah, maka ya dia akan lebih rendah daripada orang yang akan pengen punya ending inventory. Oke? Bukan apa sih kita perlu mengangkat ending inventory, perlunya tuh buat apa? Satu, misal nih tiba-tiba ada kenaikan pembelian gitu ya. Ini kayak demand-nya tiba-tiba naik, kayak misalnya belakangan ini kan sering hujan ya. Kalau hujan kita lupa nggak bawa jas hujan tuh kan sering neduh gitu ya. Neduhnya di pinggir warung bakso. Kan pasti kita tergoda ya, apalagi kalau hujannya 5 jam nggak kelar-kelar gitu kan ya. Nah, yang si bakso itu tadi biasanya dia jualan cuma 50 mangkok. Karena ada teman-teman sekelas ini neduh di sana semuanya. Kelaparan kan ya. Nah, mampirlah semuanya ke situ. Kalau dia tidak punya ending inventory, paling yang makan cuma sebelah sini doang. Yang sini cuma bisa ngiler sambil ngeliatin gitu doang. Ya kan? Saya first in first out dong ya, yang datang dulu yang di serve gitu kan. Nah, kalau dia punya ending inventory, lonjakan seperti itu yang mendadak yang tidak terprediksi itu bisa dipenuhi.
Kedua, kalaupun tidak ada lonjakan yang sifatnya istimewa, sifatnya itu nggak bisa diprediksi, ending inventory itu kalau dalam kita berbisnis memungkinkan kita untuk buy time. Maksudnya buy time gimana? Misalnya nih, kamu baru buka toko, belum siap ngeluarin yang di dalam belum ditata, udah ada orang beli, udah ada yang ketata duluan, oke? Karena itu kamu tata kemarin, oke? Ditata daripada ending inventory yang kemarin, sehingga kamu bisa meminimalisir waktu preparation time-nya, gitu. Oke? Nah, nanti caranya menentukan produksi gimana, Bu? Caranya menentukan ending inventory besarnya kayak gimana, Bu? Sabar, nanti ada hitungannya di sini. Oke? Kalau dua ini sudah ada, kemudian sudah ditentukan, misalnya ya target penjualannya tuh X gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kamu pikirkan adalah 3 yang di bawah ini yang saya sampaikan sebagai takdir tadi. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, kamu punya alatnya enggak? Alatnya cukup enggak buat memproduksi? Kamu punya tenaga kerjanya enggak? Oke? Kamu punya duitnya enggak buat memodali proses produksi itu? Misalnya kamu pengen meningkatkan produksi 3 kali lipat, tapi alatmu tidak memadai. Oke, misalnya kamu pengen mencapai penjualan 5.000 unit, kemudian ending inventory-nya 500 unit, berarti kan 5.500 ya. Nah, tapi mesinmu tuh cuma bisa memproduksi 3.000, sedangkan kamu tidak punya uang buat beli mesin lagi. Ya sudah, kamu perlu merubah. Oke? Perlu merubah apa? Kamu hitung dari awal lagi. Target penjualannya kamu turunkan, ending inventory-nya kamu turunkan dulu. Baru kamu tetapkan sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki. Nah, itu kita berbicara ketika padat industri gitu ya, maksudnya menggunakan teknologi. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang sifatnya itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan mesin. Contohnya konveksi. Konveksi kalau udah masuk ke jahitan gitu ya, itu kan butuh human resource ya. Misalnya dia konveksi untuk kelas premium gitu. Dia menginginkan kalau rumah orang tua saya itu dekatnya banyak pabrik konveksi. Jadi kalau di depan pagernya yang gede itu tulisannya adalah dibutuhkan tenaga jahit yang ahli kayak gitu. Kalau enggak tenaga jahit pemula. Nah, kalau kita pengen yang premium, maka tentunya kita pengen yang jahit yang advance dong ya, yang ahli dong ya. Nanti kalau yang pemula kamu pakai jongkok sobek gitu, ya kan? Ingat ya waktu SMA pernah jangan-jangan banyak ya. Sering terjadi itu kalau olahraga gitu itu. Saya pernah juga saya disuruh survei lokasi waktu itu ke Kaliurang. Kebetulan ada teman saya yang memang badannya tinggi gede gitu. Mobil saya kan agak pendek ya. Waktu itu saya pakai mobil city car kecil gitu. Dia tuh mau masuk ke mobil saya, tapi karena mungkin badannya tinggi gede juga dan dia lagi mengalami kenaikan berat badan yang cukup maksimal waktu itu, tiba-tiba grek gitu, sobek pantatnya sampai belakang. Akhirnya ke kantor itu dia turun di bawah parkiran itu dia nggak berani naik, karena kan kalau naik tangga ya bayangin aja yang kelihatan pantatnya kemana-mana. Itu kita bawa ini tuh loh. Karena badan dia paling gede sekantor ya, nggak ada baju simpenan kita yang muat di kantor itu untuk dipakai. Jadi sarung juga nggak ada, karena kan kalau di kantor tuh jarang ya nyimpen sarung ya. Akhirnya dia pulang pakai itu loh, bawahan mukena itu loh, yang tipis paras miming itu loh kayak gitu. Jadi mungkin itu tadi penjahitnya penjahit pemula gitu ya. Misalnya kita pengen jualan sesuatu yang sifatnya itu bagus banget sehingga harus premium. Nah, kalau misalnya jumlah human resource-nya udah tidak ada, kita sudah rekrut juga sudah tidak ada, kamu punya duit banyak, kamu bisa apa? Nah, maka yang namanya mesin, human resource, sama punya duit apa enggak, itu juga turut menentukan seberapa besar kamu mau memproduksi dan mau menjual. Seandainya memang 3 hal itu tadi tidak mensupport kehidupanmu untuk naikin penjualan dan produksi, ya sudah, you have to be wise, dihitung lagi dari awal, kita turunkan itu ya. Nah, sekarang kita mulai berbicara tentang rumus ya. Bagaimana caranya menentukan besarnya produksi? Ada 2 komponen yang harus kamu miliki. 3 deh, sorry. Apa aja 3? Total penjualan yang mau dicapai, ending inventory, sama beginning inventory. Oke? Nah, rumus yang pertama adalah, sebenarnya ini tuh rumusnya nyambung sebenarnya ya, tapi saya pisah dari 2 gitu. Yang pertama adalah penjualan yang pengen kamu capai
itu kamu jumlahkan dengan ending inventory, itu ketemu dengan kebutuhan barang yang kamu penginkan gitu. Kebutuhan, jadi kayak kamu tuh sebenarnya dalam satu periode tuh butuh barangnya ada berapa gitu. Oke, ending inventory ditambah penjualan itu sama dengan kebutuhan. Tapi ingat, apakah kita memproduksi sama dengan yang pengen kita jual? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang bisnis, ingat, pasti ada yang namanya beginning inventory. Maka, jumlah yang mau kita produksi itu, volume of production itu ya kawan-kawan ya, kebutuhan tadi kamu kurangi dulu dengan beginning inventory, dikurangi dulu dengan yang sudah ada. Barulah ketemu jumlah yang harus kamu produksi. Tenang aja, ini ada di Bismart kalian, udah saya upload ya. Itu ya, sampai di sini jelas? Ada yang mau tanya dulu? Nah, kemudian tadi saya berbicara tentang kebijakannya, policy-nya gitu ya. Ada 4, tapi yang kita bahas 3 aja. Yang satu kamu bahas nanti kalau kamu sekolah S2 ya. Ini nanti kalau kamu sekolah S2. Oke. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang paling gampang. Yaitu budget based on sales. Maksudnya gimana? Kita menentukan besarnya produksi berdasarkan pada penjualan kita. Jadi biasanya ditentukan persentase. Misalnya 110% dari penjualan, atau 90% dari penjualan, atau 80%. Nah, kalau sudah ditentukan persentasenya, nanti tinggal kamu kalikan target penjualannya berapa. Misalnya 5.000, ya udah lu kalikan aja 5.000, nanti ketemu itu ada jumlah produksi yang perlu kamu lakukan. Gitu ya. Kemudian untuk mempelajari yang nomor 1 dan yang nomor 2 terlebih dahulu kita kenalan dulu sama kasusnya. Oke? Nah, mohon dipelototi di sini. Ini ada bulannya Januari sampai Desember ya. Kemudian ini adalah total penjualannya dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian saya punya informasi yaitu persediaan produk per 1 Januari 2011 ya. Jadi ini datanya ya, tahun 2011 itu ini yang ingin kita capai. Kemudian persediaan produk per 1 Januari 2011 kita targetkan 7.000 unit. Berarti kan ini beginning inventory ya, B ya. Kemudian persediaan produk per 31 Desember itu adalah 4.600. Ini adalah ending inventory-nya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang production stability. Apa itu artinya production stability? Artinya dalam menentukan total jumlah produksi, kita itu akan menjaga jumlah produksi kita tetap dari waktu ke waktu. Kalau jumlah produksi kita tetap dari waktu ke waktu, artinya dari Januari, Februari, Maret, April, itu total jumlah produksi kita akan sama terus. Kalau 5.000 ya 5.000 terus, kalau 6.000 ya 6.000 terus. Oke? Nah, nantinya kalau jumlah produksinya tetap, bagaimana dengan ending inventory-nya? Bagaimana dengan beginning inventory-nya? Mereka sifatnya akan fleksibel, berubah-ubah. Nah, Bu, caranya ngitung bagaimana? Caranya menghitung diawali dengan menghitung produksi rata-rata, ya. Nah, ini produksi rata-rata ini berarti kita harus tahu dulu produksi selama 1 tahun itu berapa. Nah, kalau produksi 1 tahun berarti kita berbicara tentang penjualan selama 1 tahun. Nah, data kita tadi yang di sini kamu tambahkan dulu. Dari Januari hingga Desember itu totalnya berapa? Oh, totalnya adalah 302.400 rupiah. 400 unit. Oke. Kemudian saya balikin. Nah, kemudian tadi rumusnya ya, perhitungan ini loh. Nah, penjualan ditambah sama ending inventory. Ending inventory-nya tadi berapa? 4.600. Kita jumlahkan dengan 4.600, ketemu kebutuhannya yaitu 307. Nah, supaya tahu kita memproduksi berapa, kita kurangi dulu dengan beginning inventory yaitu 7.000, ketemulah 300.000 selama 1 tahun. Nah, karena kebijakan kita tadi produksinya stabil dan selalu sama, ya sudah tinggal kamu rata-ratakan.
karena datanya tadi jadi dari Januari hingga Desember dan disusun secara per bulan, ya udah tinggal kamu bagi 12, ketemu per bulannya adalah 25 ribu. Bu, kalau datanya triwulan gimana? Ya sudah, kamu bagi 3, kamu bagi 4. Oke? Kalau per semester gimana? Ya kamu bagi 2. Selesai. Nah, lalu jumlah inilah yang akan kamu masukkan ke tabel anggaran produksi. Sampai ke sini dulu ada yang mau tanya enggak? Belum? Kita lanjut ya. Bagaimana bentuknya tabel anggaran produksi? Ini dia bentuknya tabel anggaran produksi. Ada bulannya, ada penjualannya berapa, persediaan akhir berapa, kebutuhan, persediaan awal, dan juga produksinya. Nah, kalau kita balik ke tabel kita yang tadi ya di sini, maka informasi apa yang kita miliki? Cuman penjualan, persediaan awal, dan persediaan akhir gitu ya. Berarti sesungguhnya yang kita ketahui itu mana ini? Ini persediaan akhir yang 4.600 ini dan juga persediaan awal ini. Udah ya, yang lainnya kosong. Oke? Kita isi dulu dari mana? Dari kuantiti produksi karena kita sudah ngitung tadi rumus yang tadi 25.000. Maka kita templokkan di sini. Loh, bukan 25.000 semua. Ingat, kita menggunakan metode production stability sehingga dari Januari sampai dengan Desember itu sama terus. Kalau sudah, sekarang saatnya kita mengisi tab-tab yang kosong. Ini kan kosong, ini kan kosong, ini kan kosong gitu ya. Kita isi yang Januari dulu. Yaitu caranya adalah kita balik rumus yang tadi. Oke? Kita punya produksi, kita punya persediaan awal. Berarti kita bisa mencari kebutuhan. Maksudnya Ibu gimana? Maksudnya gini loh. Volume produksinya diketahui ya, tadi 25.000, ya kan? Kemudian beginning inventory 7.000. Ini kebutuhannya adalah X, karena kita nggak tahu. X dikurangi 7.000 sama dengan 25.000. Berarti X-mu berapa? 32.000. Oke? Nah, sekarang kita taruh di sini 32.000 adalah kebutuhannya. Tahu nggak ending inventory-nya berapa? Nggak tahu. Berarti sini X. Salesnya berapa tadi? Kita tengok ya, salesnya adalah 23.750. Kita isi, salah. 23.750. Berarti X-mu berapa? 32.000 dikurangi 23.750. Ketemunya kayak ini 8.000-an berapa gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini 8.250. Nah, yang ini yang 32.000 tadi. Sampai sini dulu ada yang bingung atau enggak? Belum ya? Nah, sekarang kita isi untuk yang bulan Februari. Bu, yang bulan Februari saya cuma punya data penjualan dan cuma punya data produksi. Bagaimana saya bisa menghitung selanjutnya? Ingat teman-teman, ending inventory bulan Januari itu kalau bulan Februari jadi apa? Begini. Sehingga ini persediaan akhir bulan Januari yang 8250 ini kamu transferkan ke sini, kamu tuliskan di sini 8250. Terus kita pakai rumus yang tadi. Ini ditambah ini ketemu kebutuhan, ya kan? Kebutuhan dikurangi penjualan ketemu persediaan akhir. Terus persediaan akhirnya kita transfer lagi ke bawah sini. Sampai di sini bisa diterima? Oke, gampang ya. Nah, satu lagi, oke. Ini mereka udah merasakan habis ini kayaknya aku disuruh ngapain gitu. Ya jelas lah ya. Nggak enak nih roman-romannya nih ya. Sekolah itu emang nggak enak. Kalau enak itu namanya ke mall ya. Kecuali ke mall terus helmnya kemalingan, itu beda cerita. Nah, metode yang kedua kita sebut dengan inventory stability. Tapi jangan terkecoh dengan kata inventory stability. Kalau tadi production stability itu kan jumlahnya tetap terus ya. Nah, kalau inventory stability yang konstan itu bukan jumlah inventory-nya, tapi inventory changes-nya. Bu, inventory changes itu apa, Bu? Inventory changes itu range perubahannya. Maksudnya gimana? Kayak gini loh contohnya. Misalnya Januari inventorymu 100, kemudian Februari 200, kemudian 300, 400, 500. Ini kan naiknya 100 gitu ya. Nah, kenaikannya itu loh, range kenaikan
kebalikannya yang selalu 100 itulah yang selalu sama. Oke? Inventory-nya berubah terus jumlahnya, tapi range kenaikannya yang sama. Itu yang disebut dengan metode inventory stability. Oke? Nah, apakah nanti production volume-nya akan tetap? Tidak. Production volume-nya akan berubah-ubah mengikuti seiring dengan perubahan si inventory itu tadi. Oke? Nah, yang perlu Anda catat adalah, sebentar ini aku hapus dulu. Tik. Nah, kalau kita berbicara inventory stability, itu ada perubahan yang sifatnya negatif dan juga ada perubahan yang sifatnya positif. Kalau positif tuh gimana Bu? Ini tadi loh, dari 100 ke 200 ke 300 ke 400, ini kan naik gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai perubahan positif. Nah, kalau perubahan negatif gimana Bu? Ya kebalikannya, Januari 400, Februari 300, kemudian 200, kemudian 100. Nah, ini kan turun. Ini yang kita sebut sebagai perubahan negatif. Apa? Apa? Oh, banyak. Bentar. Yang nggak gini ya? Bilang nggak apa-apa. Kuning gimana? Bilangnya dari tadi. Apa ya? Imagine ini adalah kuning ya. Oke. Rumusnya gimana Bu? Gitu ya. Besok kalau mau ganti warna request ya, ungu boleh, pink boleh. Kalau yang laki-laki pengen jingga gitu juga boleh ya. Nah, kalau tadi kita ngitungnya produksi rata-rata ya. Sekarang kita ngitungnya adalah perubahan persediaan rata-rata. Rumusnya gimana? Kamu ingat-ingat jangan sampai kebalik. Persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal dibagi dengan 12 kalau per bulan. Kalau per semester dibagi 2, kalau triwulan dibagi 4 gitu ya. Nah, persediaan akhirnya berapa sih tadi guys? Kita tengok ya. 4.600. Oke? 4.600, kemudian persediaan awalnya adalah 7.000. Nah, berhenti di sini dulu. Masalah hidup utama bocah-bocah yang ngambil penganggaran adalah kalau dia melihat persediaan akhirnya lebih kecil dari persediaan awal, kemudian hatinya goyah. Kemudian dia merekayasa rumusnya. Kemudian UTS-nya jeblok gitu. Tapi tenang, Anda kan nggak ada UTS, cuma UAS ya. Wah, lo kalian tuh nggak ngeh. Makanya kalau kuliah itu dibaca silabusnya. Kalian tuh udah bukan anak SMA lagi ya. Jangan sampai nanti kamu sekolah S2 masih nggak baca silabus, nanti kamu dimaki-maki sama dosennya, oke? Kalau kamu kuliah di UNY mungkin dosenmu tidak memaki-maki, tapi kamu pindah kuliah ya nggak ada keguruannya, kamu dimaki-maki sampai habis ya. Jadi enaknya kuliah di UNY itu karena ada fakultas yang, ada prodi yang kependidikan, itu biasanya orangnya nggak terlalu galak gitu. Jadi biasanya itu lebih ngemong tuh. Itu tidak berjalan untuk saya, oke? Beda kan kayak kalau pernah diajar sama biola itu kan sabar gitu ya. Udah pernah diajar biola belum? Ya kan sabar kan? Iya, nggak kayak saya kan. Kalau saya peduli amat dengar karepmu gitu. Ya kan? Nanti kamu coba kuliah lagi ya, ngambil di sekolah yang tidak ada pendidikannya, habis kamu ya. Gak baca silabus itu kayak ibaratnya kamu masuk ke dalam kolam renang kedalaman 30 meter tanpa bisa berenang kayak saya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi saya tuh nggak ada uang, saya nggak ada UTS, tapi kuisnya saya nilai gitu. Jadi kalau mahasiswa itu saya selalu bilang di awal kelas, saya tuh nggak pernah ada remedi. Saya tuh nggak pernah, ya penilaiannya kayak gitu, kamu ikutin aja. Tapi mereka nggak percaya kalau saya tuh nggak ada remedi gitu. Jadi ya udah, nanti di akhir semester dia nggak lulus kan. Menurut saya orang yang nggak lulus mata kuliah penganggaran tuh keterlaluan. Karena mata kuliah mudah itu, ya. Coba kamu bandingkan sama akuntansi biaya, iya kan? Nah, atau kamu bandingkan sama akuntansi keuangan menengah, gitu kan? Kamu membayangkan saja sudah enak gitu kan ya. Jadi kalau buat saya mata kuliah penganggaran tuh kayak mata kuliah yang udah-udah aja gitu loh. Jadi kalau kamu sampai nggak lulus tuh pertanyakanlah pada dirimu sendiri gitu ya. Sama halnya dengan orang yang nggak lulus mata kuliah praktikum akuntansi biaya. Jadi kalau akuntansi biaya itu nanti ada praktikumnya kan.
Kalau kamu sampai nggak lulus praktikum akuntansi biaya, itu berarti Kak, you have reached the bottom of the bikini bottom. Jadi ke bawah banget gitu. Logikanya, orang yang praktek itu kan kalian kerjain bareng-bareng, ya kan? Kamu nyontek aja asal nanya temenmu, besok bisa jawab, gitu loh. Masa sampai nggak lulus sih? Itu kan keterlaluan banget. Apalagi penganggaran, puasnya cuma sekali, ya kan? Terus lainnya tugas-tugas. Tugas itu kan bisa ngobrol sama temennya. Mau sampai nggak lulus kan keterlaluan. Tapi ya ada sih yang lulus, saya juga heran kenapa. Terus dia minta, Bu boleh nggak saya remedi? Jawaban saya sama aja, nggak ada remedi. Bu bolehkah saya minta tugas? Enak aja kamu yang nggak lulus, hidup saya yang repot bikinin tugas, koreksi lagi gitu kan ya. Jadi dibaca itu silabusnya baik-baik. Jangan sampai kaget nanti, wah saya tuh bagus Bu, banyak yang kayak gitu. Wah saya tuh bagus loh Bu, saya dapat 90. Iya, tapi kamu nggak pernah ngerjain kuis. Memangnya kuisnya dinilai ya Bu? Gitu. Banyak terjadi ya. Tapi nggak apa, saya nggak marah, saya ketawa-ketawa aja kayak gitu itu. Kan yang susah mana, bukan saya, gitu kan? Iyalah. Pasti kalian juga akan ketawa kalau teman kalian yang gitu. Kecuali kalian yang gitu, kalian akan merana gitu. Namanya pelajaran hidup ya. Nah, jadi ingat ya, jangan dibalik ya. Meskipun ini persediaan akhirmu ini lebih kecil teman-teman, jangan kamu modifikasi rumusnya, kamu nanti tersesat ya. Nah, loh Bu, nanti hasilnya minus. Nggak apa-apa. Ingat tadi waktu di sini saya bilang bisa positif dan bisa negatif, ya. Maka ketika ini hasilnya minus, ini kan 4.600 dikurangi 7.000 ketemunya minus 4.400 ya. Nah, maka rata-rata perubahannya adalah minus 200. Artinya perubahanmu nanti akan negatif. Kayak apa sih perubahan negatif? Perubahan negatif itu kamu melihatnya dari atas ya, jangan dari bawah ya, lihatnya dari atas. Perubahannya adalah dia 400, 300, 200, jadi turun gitu. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Kalau tadi kita ngisi produksinya di awal, sekarang kita ngisinya di akhir. Oke? Informasi apa yang kita miliki? Kita tahu bulannya, kita tahu kuantiti penjualannya, tapi kita cuma punya informasi persediaan akhir, juga persediaan awal. Ya kan? Yang lain kosong. Kalau tadi kita isikan produksi, sekarang kita nggak tahu produksinya berapa. Nah, kuncinya adalah di sini. Ini loh, perubahan inventorymu. Maka, tadi negatif ya, minus 200 ya. Ini 7.000, turun 6.800, 6.600, 6.400, dan seterusnya. Paham? Lalu yang kedua kita isi persediaan akhir. Persediaan akhir kan di bawah. Kalau dari atas ke bawah negatif, otomatis kalau dari bawah positif, karena nanti dari atas harus kelihatan turun, ya kan? Maka di sini 4.600 naik 4.800, 5.000, 5.200, dan seterusnya. Dari situ kamu bisa ngitung kebutuhan dengan cara ini ditambah sama ini. Terus bisa ngitung produksi dengan cara ini dikurangi sama ini. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Insya Allah. Gampang daripada AKM, ya kan? Bagaimana cara ngecek Bu kalau jawaban saya itu insya Allah benar? Ingat, ending inventory Januari itu sama dengan beginning inventory-nya bulan Februari. Maka kita tengok, ini 6.800 kan? Ini udah 6.800 juga, jadi insya Allah kamu benar. Gitu ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan nanya nilainya belum keluar, ya kan? Kalau tidak ada, yang di rumah kalau ada yang mau nanya ngechat boleh ya. Kalau tidak ada, silahkan dilihat. Ya Allah Bu, cobaan hidup apa yang Ibu berikan kepada saya? 1, silakan nanti dibuka ini ya. Kembali lagi, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Mau kabar bahagia nggak? Ini lo tak kasih lihat ya. Mau nggak? Ini kan deadline-nya nanti kan besok, ya toh. Terus nilainya diambil nilai tertinggi, kalian boleh ngambil kuisnya 2 kali. Mau 1 kali aja. Saya kan Anda tuh nggak suka ngulang Bu. Saya tuh udah pinter Bu. Gampang Bu, ini ulang tahun depan. Ya ini kuis sampai besok ya. And
then hari ini silakan Anda buka anggaran produksi kelas B. Ini dipelototin ya. Deadline-nya adalah hari ini juga jam 2. Jadi silakan Anda kerjakan, kan jam kuliah saya masih sampai jam 13. Kamu kerjakan, kalian boleh kerjain bareng-bareng. Tapi bentar, saya belum edit ini. Ini kalian ngumpulinnya sendiri-sendiri. Ini tugas individual. Nama lengkap ya, kemudian ini tugas individual. Ini saya caps lock nih. Nah, beruntunglah you yang pada berkumpul luring hari ini bisa ngerjain bareng-bareng ya kan, yang di rumah jadi sendiri ya. Tapi siapa tahu ilmu mereka jauh akan lebih ekstrim kayaknya ya kan. Nah, silakan dikerjakan. Bu, boleh nggak pakai laptop? Boleh, silakan pakai Excel tapi diuploadnya PDF ya. Bu, kalau saya nggak bawa laptop gimana? Nggak usah ngambil laptop dulu, kerepotan, gambar aja itu di kertas kalian itu ya. Terus nanti kamu foto gini aja, kamu upload formatnya PDF. Oke? Baik, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Nah, kemudian ini ngapain lagi nih? Oke, sebentar. Nah, nanti silakan, saya nggak ngabsen karena absensi saya ambil dari sini. Jadi submission Anda saya anggap sebagai kehadiran. Oke? Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.